Baik, pada sesi ini kita melanjutkan pembahasan mata kuliah probabilitas dan statistika. Kita masuk pada subtopik pengujian hipotesis. Kita perkenalkan dulu keputusan statistik. Apa itu keputusan statistik? Yaitu keputusan yang didasarkan pada uji sampel untuk menentukan sifat atau perilaku dari suatu populasi pada umumnya. Di sini saya berikan contoh. Populasi remaja Indonesia pengguna media sosial. Sampel, sebagian remaja Indonesia pengguna aktif Instagram. Jadi dari berbagai media sosial yang tersedia, itu Instagram adalah salah satunya dan kita pilih sebagian remaja. Nah, kita tahu populasi remaja Indonesia mungkin di angka puluhan juta ya, atau ratus juta penduduk populasi. Maka sampelnya tidak mungkin kita akan sebar kuesioner kepada jutaan tersebut, sehingga sampelnya kemungkinan adalah ribuan atau ratusan. Tujuan dari sampel tadi adalah untuk mengetahui sifat populasi, perilaku populasi. Misalkan kalau di perusahaan Instagram misalkan ya, mereka akan punya catatan post story terbanyak pada jam-jam berapa. Nah, misalkan apakah hari Senin jam 9 pagi, berapa juta remaja Indonesia yang unggah story. Nah, itu mereka punya catatannya setiap jam dan setiap hari, dan dibagi berdasarkan umur dan kesukaan dan seterusnya. Itu menjadi data yang sangat besar bagi Instagram, tetapi tidak bermakna apa-apa kalau tidak diolah. Nah, di sini perannya orang yang mengerti statistik atau big data. Karena udah terlibat dengan data yang sangat besar, maka mereka perlu untuk mengolah data tersebut. Nah, kenapa disebut big data? Karena datanya sangat besar. Dan datanya kan real time. Bisa dikumpulkan setiap saat. Begitu. Nah, kemudian uji statistik nanti itu ujungnya adalah untuk menghasilkan keputusan statistik. Nah, keputusan statistik ini bisa mengarah kepada bisnis atau kebijakan yang sifatnya politik ya, atau policy yang dibuat oleh pemerintah. Jadi, pemerintah itu juga bisa melakukan kebijakan untuk menaikkan harga BBM atau menurunkan BBM, itu juga dia didasarkan pada statistik. Atas kemampuan daya beli masyarakat, kemudian timing, waktu dari naik turunnya harga minyak dunia dan seterusnya, itu jadi kompleks sekali. Tapi intinya statistik itu membantu itu. Nah, di sini kita perkenalkan hipotesis statistik, yaitu dugaan asumsi awal yang perlu diambil tentang perilaku sampel supaya keputusan statistik dapat diambil dengan efektif. Gitu ya, itu hipotesis statistik, dugaan awal. Kemudian ada hipotesis nol, yaitu dugaan asumsi yang akan dibuktikan kesalahannya melalui uji statistik. Jadi dari hipotesis statistik ini kita pecah jadi dua, nol dan alternatif. Nol itu adalah yang akan dibuktikan kesalahannya melalui uji statistik. Apakah dia benar atau salah, itu H0 yang akan kita uji. Kemudian alternatif ya tentu adalah komplement atau kebalikannya dari H0. Jadi H1 ini adalah kebalikan dari H0, yaitu dugaan asumsi yang akan diterima jika H0 terbukti kesalahannya secara statistik. Nah, kita lihat di diagram ini, populasi sampel. Populasi tentunya adalah jumlah total data pengamatan yang tersedia di dunia nyata. Dalam statistik kita tidak mungkin mendapatkan semua itu, sehingga kita perlu mengambil sejumlah sampel saja yang pada akhirnya nanti kita ingin menghasilkan keputusan statistik yang harapannya itu menggambarkan dari perilaku populasi. Jadi mungkin tahun lalu kita ada quick count presiden, pemilihan presiden, itu disebar sampel di banyak TPS gunanya untuk, namanya juga quick count ya, untuk cepat mengetahui data terkini siapakah calon pasangan presiden dan wapres yang menang gitu kan, dengan metode sampling tadi itu. Samplingnya menjadi sangat penting, harus bagus, karena tadi itu sampelnya itu diuji statistik, lalu uji statistik menghasilkan keputusan statistik bahwa signifikan pasangan nomor 1 atau 2 yang menang itu menggambarkan dari populasi. Nah, sementara
Di sisi lain, KPU itu juga bekerja terus-menerus, menghitung secara manual, dan dihitung total sampai habis. Jutaan orang itu suaranya dikumpulkan, lalu dihitung habis. Nah, itu butuh waktu, bisa berminggu-minggu. Di sisi lain, ada lembaga survei yang melakukannya dengan cepat. Nah, itu kira-kira aplikasi ilmu statistik. Nah, statistik itu dalam menghasilkan keputusan bisa keliru. Bisa keliru. Ada dua tipe keliru. Tipe 1 dan tipe 2, alfa dan beta. Pada tipe alfa, hipotesisnya benar, namun ditolak berdasar uji statistik. Di sini saya sudah menyiapkan tabel yang diwarnai merah. Ini adalah tipe 1 error. Jadi H0-nya itu benar. H0-nya itu benar, tetapi ditolak oleh sampel statistik. Jadi masalahnya pada sampel ini. Kan populasi tidak pernah salah. Populasi kan apa adanya. Populasi itu dunia nyata. Tetapi sampel kita kan tergantung teknik kita, teknik sampling kita. Ini membuat reject, tertolak. Kemudian ada tipe 2, yaitu beta. Hipotesisnya salah, namun diterima. Jadi H0-nya itu salah, tetapi kemudian fail to reject H0. Jadi diterima malah. Ini adalah tipe kesalahan. Nah, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya error, maka jumlah sampel uji harus diperbanyak. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya tentang Gallup uji hipotesis. Itu sama dengan tingkat signifikansi, atau dalam bahasa Inggris significance level, dengan simbolnya yang terkenal alpha. Apa yang dimaksud dengan Gallup uji hipotesis? Besarnya risiko kesalahan pengambilan keputusan yang masih dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu uji hipotesis. Jadi meskipun kita sudah menggunakan statistik, tidak berarti apa yang keluar dari hasil statistik tersebut pasti benar. Kita harus menyediakan ruang untuk error. Bahwa masih ada ketidakyakinan kita, meskipun itu kecil, tapi itu kita tidak yakin sebesar itu. Contoh ya, umumnya alfa itu ditentukan sebesar 5% atau 1%. Arti dari alfa 5% yaitu terdapat 95% keyakinan kita percaya nih hasilnya benar, hasil uji adalah benar. Kemudian alfa 1%, terdapat 99% keyakinan hasil uji adalah benar. Kita lihat alfa semakin kecil, maka keyakinannya semakin meningkat. Nah, harapannya dengan alfa dikecilkan, itu alfanya tingkat keyakinannya meningkat. Tetapi hati-hati, alfa tidak boleh terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, kita jadi tidak bisa mengamati fenomena dari data itu sendiri. Ini bisa diketahui dari praktek aja. Ini masih teori memang. Oke, tingkat kepercayaan atau confidence level dalam bahasa Inggris biasanya sama dengan 1 minus alfa. Alfa itu apa? Tingkat signifikansi di sini. Tingkat signifikansi sama dengan alfa. Jadi ini komplement ya terhadap 1 atau 100%. Jadi ini kalau 1 berarti alfanya 0, bisa 0,05 atau 0,01. Ini tingkat kepercayaan kalau 1. Kalau 100% maka ini 5%, ini 1%. Nah, dalam pengujian hipotesis kita bisa mendekatinya secara eka arah. Eka arahnya dari kanan atau dari kiri. Apa yang Anda lihat di depan ini adalah grafik distribusi normal. Kenapa disebut normal? Karena ini memang adalah perilaku normal dari populasi. Contoh. Mahasiswa ITERA yang berangkat ke kampus, pasti normalnya berada di bagian ini, mengendarai kendaraan bermotor. Ya, normalnya ada di sini. Lalu lagi contoh. Tidak normalnya, mahasiswa ITERA tinggal jauh 4 kilo, 3 kilo, berjalan kaki. Nah, bisa jadi di sini nih. Bagian yang kecil sekali. Ini adalah distribusi orang-orang yang berangkat ke kampus tapi jalan kaki. Ya. Kemudian ada lagi distribusi mahasiswa ITERA yang berangkat ke kampus menggunakan aplikasi seperti Gojek dan Grab. Nah, itu orang-orang yang di sini. Sekali lagi ini adalah dugaan, dan kalau kita ngomong statistik harusnya bisa dibuktikan. Dan tahun lalu
kakak kelas kalian itu tugas besarnya membuktikan hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah uji dari kanan dan inilah uji dari kiri. Bedanya apa? Bedanya pada H0. H0-nya kalau ini mu1 lebih besar sama dengan mu2. H0, mu1 kurang dari sama dengan mu2. Lalu perhatikan H1 adalah komplemen dari H0. H1 adalah komplemen dari H0. Jadi jangan terpusingkan H0-nya ini menggunakan lalu H1-nya ini. Ya keliru. Ini sepaket. Gambar ini sepaket dengan cara penentuan asumsi atau hipotesisnya. Jadi gambar ini sepaket dengan penentuan hipotesis H0 dan H1-nya. Selain eka arah, kita juga bisa menguji distribusi normal kita dengan dwi arah atau dua arah, kanan dan kiri. Tapi patut diperhatikan, jika kita menguji data kita kanan dan kiri, misalkan alfanya sama dengan 0,01, maka yang ada di gambar atau yang terwarna biru ini adalah alfa per 2. Yaitu alfa ini bagi 2 0,005. Sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi ini 0,5%. 0,5%. Maka bentuk dari hipotesisnya itu kurang lebih mu1 sama dengan mu2. Alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Kalau keperluan kita adalah mencari yang sama, maka ini bisa kita gunakan langsung pakai dwi arah. Oke. Nah, selain distribusi normal, kita juga akan mengenal distribusi dari bentuk chi-square dan f. Tapi itu untuk pertemuan yang lain. Nah, ini kalau disarikan, rejection regions itu yang di warna biru. Ini area di mana data itu ditolak. Area di mana hasil uji statistik menyatakan itu ditolak jika nilai p-value kita itu berada di sini. P itu probability value-nya ada di sini. Itu kalau ditolak. Nah, kalau di sini berarti benar ya. Karena berarti normal. Itu jika data mayoritasnya di sini. Misalkan bukti bahwa data Anda benar itu adalah, tadi kan saya bicara mahasiswa ITERA, itu jika berangkat ke kampus kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor. Tetapi di sisi ekstrim yang lain itu yang paling sedikit adalah yang jalan kaki. Saya yakin pasti ada, tetapi sangat sedikit, ya kan? Berarti gitu kan? Nah, kemudian silakan kumpulkan survei 300 mahasiswa, ya. Kita tebak mungkin populasi total mahasiswa ITERA mungkin di angka 10.000 misalkan ya. Maka cukup ambil sampel 300. Nah, dari 300 itu coba kalau teknik samplingnya betul ya, maka data sampel kalian itu nanti akan menyerupai dari populasi. Nah, populasi tadi saya duga itu mayoritas adalah pengguna kendaraan bermotor. Lalu yang ekstrim kecilnya adalah tidak, yang sedikit sekali adalah yang jalan kaki. Kok dari 300 itu kok ternyata yang kalian kumpulkan malah orang-orang yang jalan kaki semua? Nah, berarti data kalian error. Nanti ketika dibuat keputusan, muncullah error ini. Muncullah error tipe 1 dan tipe 2. Karena sampelnya itu tidak mewakili dari hipotesis. Untuk itu kita akan masuk ke uji normal sebelum masuk ke uji hipotesis. Tapi bahasan uji normal adalah untuk pembelajaran nanti, bukan sekarang. Oke, itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.